Pada asana Pangajali. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi anak-anak. Yang mengawali hari ini Bu absen dulu ya. Tapi sebelumnya ada yang bisa bantuin untuk berkas sendiri. Anak Agung Sagung Rahma. Izin kemana? Mbak Tata. Anastasia Putri. Anom Cynthia. Murah Pramudia Surya. Aji Samanta. Sida Mahandari. Arya Bintang. Optima Yuna. Riantara Madral. Ramatara Udayana. Krisna Ditayana. Gedung Cahya. Nyoman Ananta Wibawa. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sampai di materi lingkaran. Minggu lalu kita sudah belajar materi lingkaran. Lebih tepatnya materi lingkaran bagian apa? Bagian dari persamaan lingkaran. Masih ingat lingkaran yang berpusat di titik 0,0 atau masih yakin? Kalau kalian merasa yakin, ayo coba sekarang ini dijawab dulu materi kita yang berkaitan dengan minggu lalu terkait dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 di titik A, B dan juga apa lagi satu melalui suatu titik. Ada yang mau menjawabnya ke depan? Oke, Teguh. Teguh 1. Jaya mau nomor berapa? Jaya 1 juga. Teguh Pak Jaya nomor 1. Jaya nomor 1, Teguh nomor 3, Tamara nomor 2. Saya 2. Ya, oke. Yuk. Yang lainnya masih ada soal yang lain ya? Langsung. Kan masih ingat dong? Ya, Tamara.
Ya, itu dia tadi jawaban dari teman kalian. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah sudah mendapatkan jawaban yang sama? Kita minta dulu satu orang menjelaskan ya. Kita coba, kita marah yang nomor 2. Tolong menjelaskan dulu Pak. Kan soalnya diketahui sebuah lingkaran berpusat di titik O, yaitu dengan koordinat min 4,0, tentukan persamaan lingkaran tersebut jika melalui titik 0,3. Kan rumusnya itu kita pakai persamaan yang kedua. Rumusnya itu x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Di sini kan diketahui dua titik, dua koordinat. Berarti kita masukin dulu, kita cari r kuadratnya berapa. Habis itu ganti x-nya itu pakai x-nya itu kita ganti pakai yang 0,3. X sama y-nya kita ganti sama pakai 0,3. Terus habis itu yang a sama b diganti pakai min 4,0. Masukin aja perumusnya. Terus habis itu dapat di sini 0 min 4 dikuadratin ditambah 3 min 0 dikuadratin sama dengan r kuadrat. Habis itu dapat 16 tambah 9 sama dengan r kuadrat. Berarti r kuadratnya sama dengan 5. Sekarang x-nya nggak usah diganti lagi. X plus 4 dikuadratin ditambah y dikurang 0 dikuadratin sama dengan 25. Jadi persamaannya jadi. Oke, bagaimana yang lainnya? Tepuk tangan dulu deh ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Oke, ya, jadi yang ibu ingatkan di sini adalah kalian harus bisa membedakan ya. Soal nomor 1 itu berpusat di 0,0. Maka persamaan lingkarannya sesuai dengan yang dituliskan oleh Jayen. Ya. Kalau misalkan yang nomor 2 itu perbedaannya adalah jari-jarinya tidak kita ketahui. Kalau jari-jari tidak kita ketahui, ternyata kita masih punya satu titik lain. Substitusi dulu untuk mendapatkan r kuadratnya. Baru kembali ke persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, khusus untuk yang nomor 2, ibu ada medianya berupa GeoGebra. Ini dulu sebentar ya. Nah, di sini di media ini GeoGebra-nya itu ada sebuah lingkaran yang bisa kita atur titik pusatnya berapa, kemudian melalui titik apa. Nanti akan terlihat gambarnya. Kira-kira kalian bisa gambar nggak yang soal nomor 2 tadi? Bisa? Bisa pastinya ya. Ya, tapi karena ibu sudah punya medianya, mungkin ada satu orang yang mau mencoba ke depan. Kalian masukkan titik pusatnya, masukkan titik yang dilalui. Nanti kalian akan menemukan lingkarannya dan memastikan jawabannya Tamara benar atau tidak. Ayo, ada yang mau? Ada? Ayo, gak usah malu-malu. Oke. Ya, coba aja. Silakan tangan nih. Sini. Oke, jadi sekarang Oki akan mencoba akan mencoba untuk memasukkan titik pusat dan juga titik yang dilalui melalui media GeoGebra-nya ini. Ya, kita perhatikan perubahan dari gambar lingkarannya. Gitu. Kalian perhatikan gambar lingkarannya ada di depan. Tadi berapa titik pusatnya? Min 4,0. Min 4,0. Oke. Min 4 berarti A-nya Min 4. 4. Digeser. Kiri. Iya. Sampai di min 4. Oke. B-nya 0. Berarti itu dia lingkarannya ya. Oh, melalui titiknya diganti. Titik berapa tadi yang dilalui? 0,3. 0,3 berarti A-nya 0. Ya, X-nya 0, Y-nya 2. Jadi dari gambar, supaya kalian tahu gambarnya seperti apa, ini dia gambarnya. Pusatnya ada di min 4,0. Nah, ini masuknya ya nak ya, melalui titik A. Jadi ada titik A yang dilalui. Dari situ kita bisa lihat berapa jari-jarinya
Berapa jawabannya tadi? 5 ya? Oke, kita coba centang jari-jarinya aja. Nah, kelihatan ya? Jari-jarinya 5. Persamaannya centang lagi sekali. Oke, itu dia persamaannya, sama nggak? Betul ya, jadi ini media ini untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah sesuai. Jadi sudah dirancang ya, kalian tinggal masukkan titik pusat, tinggal masukkan titik yang dilalui. Kira-kira bisa? Paham? Kira-kira kalau mau gambar sendiri bisa seperti ini? Oke, silakan. Ada lagi yang mau nyoba nggak? Oke, kalau tadi kalian sudah mengingat kembali materi persamaan lingkaran. Jadi sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kedudukan dua buah lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan kedudukan dua buah lingkaran? Jadi yang akan kalian pelajari ternyata nanti ada, kalau misalkan dua lingkaran, itu bisa jadi lingkaran itu sepusat, bisa jadi lingkaran itu berpotongan, atau bisa jadi lingkaran itu bersinggungan. Ada lagi nggak? Terpisah jaraknya ya, bisa jadi dia seperti itu. Nah sekarang yang akan kalian pelajari adalah apa ciri-cirinya. Kapan kita bisa sebut bahwa lingkaran itu berada sepusat, kapan dia bersinggungan, kapan dia berpotongan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kedudukan dua lingkaran yang sepusat. Kira-kira ada yang sudah baca buku di rumah? Apa yang dimaksud dengan dua lingkaran yang sepusat? Oke, Devi. Baru berdiri dulu Devi. Disampaikan apa yang Devi ketahui tentang dua lingkaran yang sepusat. Yang dimaksud dengan dua lingkaran yang sepusat yaitu dua buah lingkaran dengan berbeda ukuran, tapi dia memiliki titik pusat yang sama. Memiliki titik pusat yang sama. Terima kasih, tepuk tangan buat Devi. Perhatikan dua lingkaran yang ada di depannya ya. Lingkaran yang besar kita sebut lingkaran apa? P ya. Lingkaran besarnya L1 berpusat di P, dengan jari-jari kita sebut lingkaran L besar. Kemudian lingkaran L2 yang berpusat di Q, dengan jari-jari yang kita sebut jari. Jadi biasanya L besar lingkaran yang lebih besar, L kecil lingkaran yang lebih kecil. Perhatikan kesimpulannya di bawah. L2 terletak di dalam L1 dengan P dan Q berhimpit, artinya berada dalam satu titik, sehingga panjang PQ sama dengan 0. Ada P, ada Q. Kalau misalkan panjangnya 0 antara P dan Q, ternyata dia menjadi sepusat. Bisa dipahami seperti itu? Kita coba dulu. Ya. Kalian perhatikan ya, ada dua lingkaran. Ada dua lingkaran, yaitu lingkaran yang berpusat di P dan lingkaran yang berpusat di Q. Sekarang tadi dikatakan apa? Kalau misalkan antara P dan Q ini nilainya adalah 0, maka dia menjadi sepusat. Sekarang Sidang Mandiri akan mencoba ya, medianya. Silakan masukkan berapa R-nya, besarnya berapa, R kecilnya. Berapa R besarnya? 5. R kecilnya 3. Oke. PQ-nya mau dibuat berapa, jaraknya bebas. Berapa? 8 nolnya. Oke. Nah, itu gambar yang keren. Kira-kira apa kesimpulannya? Bisa disampaikan? Jadi kesimpulannya kalau R besar ditambah sama R kecil itu hasilnya adalah PQ, terus dia bersinggungan di 2. Jadi misalkan ini contohnya R besarnya 5, R kecilnya 3, habis itu 5 tambah 3 hasilnya kan 8. Berarti dia namanya jarak PQ-nya itu 8 terus bersinggungan di luar lingkaran. Bisa dilihat.
ditambah R kecil itu sama dengan PQ atau jarak 2 titik pusat. Jadi contohnya misalkan R besarnya di sini 5, terus R kecilnya 3, 5 tambah 3 kan 8. Berarti jarak titik pusat lingkaran besar sama lingkaran kecil itu 8 dan dia bersinggungan di 2 karena ditambah. Tepuk tangan dulu. Kesimpulannya adalah kalau misalkan jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil itu sama dengan jarak 2 pusatnya. Maka kita akan menemukan 2 lingkaran itu kedudukannya bersinggungan di 2. Oke, terima kasih. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kedudukan lingkaran, udah pakai GeoGebranya juga, jadi sekarang kita latihan soal ya. Oke, silakan bentuk kelompok kalian, satu kelompok 5 orang ya. Kalian diskusikan ini bersama teman kalian. Oke, silakan. Kelompok sini di mana ada masalah? Bisa? Cari apa dulu harusnya? Pusatnya ya, sama jari-jari. Terus pakai itu mesti ya, ini nanti gimana ya? Kelompok sini ada masalah? Aman? Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Jadi sekarang kita akan membahasnya ke depan ya. Ada perwakilan kelompok yang mau menjelaskan? Oke, kelompok dari area bintang, silahkan. Nomor berapa maunya? Silahkan area bintang, diwakilkan kelompoknya. Yang lainnya silahkan diperhatikan jawaban dari area bintang dan jawaban kalian ya. Nanti kalau ada yang berbeda bisa disampaikan.
jawab. Jadi sekarang semuanya fokus ke depan. Kita dengarkan penjelasan dari Arya ya. Oke Arya silahkan. Jadi kan untuk nomor 2 di soalnya diketahui persamaan lingkaran C itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Persamaan lingkaran D-nya x min 9 dikuadratkan ditambah y min 12 dikuadratkan sama dengan 100. Yang ditanya tuh kedudukan kedua lingkaran tuh gimana? Jadi pertama-tama yang kita cari tuh titik pusat antara x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Secara jeriknya tuh ini di penjelasan prestasinya Bu Mani kan tahu kalau persamaannya bentuknya kayak gini tuh titik pusat lingkaran itu ada di 0,0. Untuk di yang kedua persamaan kedua bentuk umum dari persamaan ini kan ini dia x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi dari sini A, B itu sama dengan titik pusat. Jadi kita bisa beranggapan bahwa 9 di sini sama 12 di sini itu titik pusatnya dia. Jadi titik pusat di lingkarannya ini itu di lingkaran D itu tepatnya itu 9,12. Berarti setelah itu kita tahu kalau bentuk umum dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat yang di belakang ini itu kan r kuadrat, di sini 25. Jadi kita bisa buat r kuadrat itu sama dengan 25. Karena di sini kuadrat, kalau dipindah ke sini kan jadinya akar. Jadi R sama dengan akar 25, akar dari 25 itu 5. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya dari jari itu R itu jari ya. Jadi jari dari lingkaran C itu 5. Untuk lingkaran kedua itu lingkaran D. Jadi persamaan x min 9 dikuadratkan ditambah y min 12 dikuadratkan sama dengan 100. Itu bentuk umum itu ini. X min A dikuadratkan ditambah y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di sini sama kayak di sini kita bisa beranggapan bahwa R di sini sama 100 itu jadi 100 itu jadi jarinya. Cuman kita harus cari dulu persamaannya R kuadrat sama dengan 100. Jadi R-nya aja itu 100 diakarin akar 100 itu dulu. Ngerti? Sampai situ mengerti? Setelah kita dapat dari kedua lingkaran itu kita cari D kecilnya. D ini tuh jarak antara kedua titik netral. Jaraknya itu akar xd min xc dikuadratkan ditambah xd min xc dikuadratkan. Yang kita pakai itu di situ x dari titik pusatnya, x sama y dari titik pusatnya. Satu dia itu Salah. YD ya. YD min xc. Ulang dari yang D. Dari awal. D. Dari D ini jarak antar. Jadi setelah dari jari keduanya tuh kita cari jarak antara kedua titik pusatnya. Rumusnya itu D. D itu sama dengan akar xd min xc dikuadratkan ditambah yd min yc dikuadratkan. X sama y yang dipakai di sini itu dari titik pusat yang kita dapat tadi di sini. Xd itu dipakai 0. xd itu dipakai 9, xc-nya tuh 0 yang di sini. Terus plus yd di sini 12 dikurang yc-nya di sini 0. Itu dikuadratkan. Jadi kita dapat akar 9 dikurang 0 dikuadratkan ditambah 12 dikurang 0 dikuadratkan. Jadinya itu kan sisa 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. Jadi akar 81 ditambah 144. Jadinya akar 225. Akar dari 225 itu kan 15. Jadi kita tahu kalau D-nya tuh 15. Sesuai presentasi tadi kan dikasih tahu kalau misalnya kita dapat D-nya itu sama dengan R ditambah R besar ditambah R kecil, itu lingkaran itu bersinggungan di luar. Jadi kita lihat lagi dari yang kita dapat tadi, R besarnya kan 10, R kecilnya 5. Kalau 5 ditambah 10 kan sama dengan 15. Jadi kita tahu kalau misalnya R besar ditambah R kecilnya itu 15 sesuai sama kayak D-nya. Jadi kita bisa menentukan kalau lingkaran itu bersinggungan di luar. Oke, katanya Arya tadi bersinggungan di luar. Gimana yang lainnya? Sependapat? Tepuk tangan dulu ya buat Arya ya. Makasih Arya. Ada pertanyaan untuk Arya tidak? Ya? Oke, silahkan maju. Baiklah, Nanda, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, oke, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mewakili mungkin menyampaikan apa saja yang sudah kalian pelajari untuk kedudukan dua buah.
Siapa yang mewakili untuk menyampaikan kesimpulan? Oke, bagus. Oke, kelompoknya Jinariani kita kasih kesempatan. Kesimpulannya, kedudukan dua lingkaran ada beberapa jenis. Yang pertama, kedua lingkaran sepusat yang jarak antara kedua titik pusatnya sama dengan 0. Yang kedua, kedua lingkaran bersinggungan di dalam yang jarak titik pusatnya sama dengan jari-jari lingkaran besar dikurang jari-jari lingkaran kecil. Yang ketiga, kedua lingkaran yang bersinggungan di luar, jarak antara kedua titik pusat itu jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Yang lainnya itu ada kedua lingkaran yang saling berpotongan yang memiliki syarat-syarat tertentu. Oke. Bagus sekali ya kesimpulan dari Jinar ya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Oke, berarti sudah terakhir ya pembelajaran kita untuk materi ini. Ada pertanyaan? Bisa kita akhiri? Oke, silakan. Ada Asana. Parama Santi. Santi, 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 Om.